Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mesya Diva Amalia Putri. Saya dari kelas 12 MIPA 5, nomor absen 18. Pada kesempatan dan video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai 3 perusahaan menurut operasinya dalam menghasilkan laba. Yang pertama itu akan dijelaskan mengenai perusahaan manufaktur, kemudian yang kedua akan dijelaskan mengenai perusahaan dagang, dan yang terakhir atau yang ketiga akan dijelaskan mengenai perusahaan jasa. Jadi langsung simak aja yuk. Perusahaan manufaktur adalah perusahaan yang memproduksi barang jadi dari bahan baku mentah dengan menggunakan bantuan alat, peralatan, mesin produksi, dan sebagainya dalam skala produksi yang cukup besar. Nah, sebenarnya kalau kita lihat perusahaan manufaktur ini terbalik atau kebalikan dari perusahaan dagang. Mengapa? Karena pada perusahaan manufaktur di sini bentuk dari produknya ini akan berbeda ketika dari proses pembelian hingga nanti penjualan kembali lagi. Jadi nanti bentuk maupun fungsi atau kegunaannya itu akan berbeda ketika kita beli dan menjualnya. Berbeda dengan di perusahaan dagang yang ketika dibeli dan dijual bentuknya akan tetap sama. Nah, contohnya apa sih? Contohnya gini, saat kita membeli kain wol atau kain, nah nanti pas dijual ini, pas kita melakukan penjualan lagi kepada konsumen, itu kita bisa menjualnya dalam bentuk pakaian gitu. Jadi itulah contoh dari perusahaan manufaktur. Jadi kita belinya itu bentuknya kain, ya kan? Terus nanti kita jualnya itu dalam bentuk pakaian, berarti bentuk dan kegunaannya juga pasti akan berbeda. Nah gitu. Nah terus kalau misalkan kita lihat perusahaan manufaktur ini mirip sekali dengan proses produksi. Mengapa? Karena di sini terjadi proses pembuatan atau menciptakan suatu produk, baik itu menambah atau mengurangi bahan dari suatu produk. Nah, jadi kalau kita lihat di sini bisa dikatakan bahwa perusahaan manufaktur itu adalah seperti pabrik gitu. Dia yang mensuplai barang-barang ke perusahaan dagang maupun langsung ke konsumennya gitu. Jadi dia adalah yang membuat atau menciptakan suatu produk gitu. Nah, terus kalau misalkan contoh dari perusahaan manufaktur ini ada banyak ya. Salah satu yang terkenal itu adalah perusahaan Unilever. Jadi Unilever ini banyak banget menciptakan berbagai macam produk. Hampir di rumah saya juga banyak sekali produk-produk dari Unilever. Contohnya itu ada sabun Lifebuoy, terus ada Sunlight, terus ada sampo dan sebagainya. Itu hampir banyak sudah mendominasi mungkin di banyak kalangan masyarakat gitu. Terus buat contoh yang lain, yang kedua itu ada dari baju dan tekstil. Contohnya ada Polisem Indonesia, kemudian ada Argo Pantes Tbk. Kemudian ada Trisula Tekstil Industri. Nah, kemudian untuk contoh yang ketiga itu ada dari komunikasi, transportasi, dan elektronik. Itu contohnya ada Astra Auto Parts, kemudian ada Goodyear Indonesia, kemudian ada Indomobil Sukses Internasional. Kemudian yang keempat pada minyak kimia dan plastik itu ada Holcim Industri Tbk, kemudian ada Indosemen Tunggal Prakarsa, dan Semen Batu Raja Persero. Kemudian yang terakhir atau yang kelima itu ada kayu jenis kayu kulit dan kertas. Nah, di sini contohnya ada Alam Karya Tunggal Tbk, kemudian ada Asia Plus Industri, kemudian ada Champions Pacific Industri. Nah, jadi sebenarnya masih banyak lagi teman-teman tentang perusahaan manufaktur. Pada prinsipnya perusahaan manufaktur itu adalah perusahaan yang memang menciptakan suatu barang atau produk. Jadi intinya ketika bentuk atau fungsi ataupun kegunaannya itu ketika dibeli itu akan berbeda dengan saat kita jual kembali kepada konsumen. Itu sih prinsipnya. Perusahaan dagang. Perusahaan dagang adalah perusahaan yang bergerak dalam jual beli barang dagang tanpa mengubah bentuk barang tersebut. Ingat, tanpa mengubah bentuk barang tersebut. Maksudnya apa sih tanpa mengubah bentuk barang tersebut? Jadi gini, semisal ada toko A. Toko A ingin membeli minyak goreng dari perusahaan penghasil minyak goreng. Berarti perusahaan A atau toko A akan membeli dalam bentuk minyak goreng. Kemudian dia akan menyalurkan minyak goreng tersebut atau menjualnya lagi kepada konsumennya. Berarti
toko A akan menjual kepada konsumen itu dalam bentuk minyak goreng. Itulah yang dikatakan sebagai perusahaan dagang. Jadi pada prinsipnya, apapun bentuk barang atau produknya yang kita beli akan sama dengan yang kita jual. Jadi semisal yang kita beli ini dalam bentuk buku, maka yang akan kita jual juga dalam bentuk buku. Terus kalau misalkan yang kita beli dalam bentuk gula, maka yang akan kita jual juga dalam bentuk gula. Nah, sebenarnya perusahaan dagang ini mirip halnya pada proses distribusi atau penyaluran. Mengapa? Karena di sini kalau kita lihat yang terjadi hanyalah proses penyaluran. Penyaluran apa? Penyaluran produk dari perusahaan produksi ke konsumennya gitu, disalurkan melalui toko-toko atau emang agen-agen yang sudah bekerja sama gitu. Nah, jadi di sini di perusahaan dagang tidak terjadi proses produksi karena di sini tidak ada proses menambah atau mengurangi bahan ke suatu produk gitu. Jadi dia hanya perusahaan dagang ini hanya terjadi proses distribusi gitu, dia hanya sebagai distributor atau penyalur. Nah, contohnya apa aja sih barang-barang dari perusahaan dagang ini? Sebenarnya contoh-contohnya itu banyak banget ya teman-teman. Contohnya itu ada barang mentah. Barang mentah ini contohnya itu kayak misalkan ayam, terus ikan, daging gitu. Nah, terus kalau misalkan barang setengah jadi, itu contohnya kayak tepung. Nah, terus kalau misalkan barang jadi itu contohnya pakaian. Nah, terus kalau misalkan barang hasil pertanian itu contohnya kayak misalkan beras gitu. Nah, terus kalau misalkan contoh dari barang hasil perkebunan itu contohnya kayak buah-buahan ataupun sayuran. Nah, terus kalau misalkan contoh dari barang hasil industri itu contohnya makanan atau snack-snack yang sering kita konsumsi. Dan masih banyak lagi contoh-contohnya. Yang terpenting pada intinya itu adalah pada prinsip perusahaan dagangnya, di mana apapun bentuknya yang kita beli akan sama dengan yang kita jual. Nah, terus untuk contoh dari perusahaan dagang ini, contohnya itu yang pertama ada toko kelontong. Toko kelontong ini banyak banget kita jumpai di sekeliling atau di lingkungan rumah kita karena memang toko kelontong ini juga terbilang ramai karena memang sangat diperlukan banyak masyarakat, apalagi kalau misalkan kepepet gitu ya kan, untuk memenuhi kebutuhan hidup kita masing-masing gitu. Jadi semisal kita butuh beras gitu, berarti dia menyediakan beras dan dia juga akan menjual ke kita itu dalam bentuk beras gitu. Nah, terus versi terbesarnya itu contohnya ada minimarket. Ini contoh yang kedua. Itu contohnya kayak Indomaret, Alfamart gitu. Dia juga kan menjual barang-barang yang kita butuhkan gitu. Contohnya kayak kita butuh minyak goreng. Nah, biasanya dia juga akan menyediakan minyak goreng gitu. Berarti dia akan menjual ke kita itu dalam bentuk minyak goreng gitu. Dia membeli dalam bentuk minyak goreng dan akan menjual ke kita dalam bentuk minyak goreng gitu. Nah, terus untuk contoh yang ketiga, versi terbesarnya lagi, itu ada supermarket. Contohnya itu kayak Carrefour, Heron. Nah, itu juga sebenarnya dia menjual barang-barang yang emang kita butuhkan untuk memenuhi kebutuhan kita masing-masing gitu. Kayak kalau misalkan dia menyediakan atau dia membeli minyak goreng dari suatu perusahaan. Nah, terus kita butuh nih minyak goreng, terus kita beli ke supermarket gitu. Berarti supermarket ini akan menjual ke kita dalam bentuk minyak goreng gitu, nggak mungkin yang lainnya. Nah, terus contohnya itu ada toko bangunan. Nah, toko bangunan ini misalkan toko bangunan ini dia membeli semen dari suatu perusahaan ya kan, dari suatu perusahaan, terus kita lagi butuh semen nih, berarti kita akan membeli semen ke toko bangunan. Berarti toko bangunan ini akan menjual ke kita itu dalam bentuk semen. Jadi ketika dia menjual semen, ketika dia membeli semen, berarti dia akan menjualkannya lagi dalam bentuk semen. Gak mungkin ketika dia menjual semen, kemudian yang dia jualkan ke kita itu dalam bentuk perumahan. Nah, itu bukan dikatakan sebagai perusahaan dagang gitu. Nah, terus contoh lainnya, yang kelima, ini ada apotek. Jadi apotek itu kan biasanya dia itu menjual, dia itu biasanya menyuplai barang obat-obatan gitu ya. Jadi
dia itu membeli obat-obatan gitu atau dia mendapat suplai obat-obatan. Nah, berarti dia juga akan menjual kepada konsumennya ataupun kepada kita itu dalam bentuk obat-obatan gitu yang sesuai dengan kita butuhkan. Nah, itulah yang dikatakan perusahaan dagang. Jadi ingat, perusahaan dagang itu pada prinsipnya apapun bentuknya yang kita beli akan sama dengan yang kita jual. Jadi ketika kita belinya minyak goreng, maka kita akan jualnya dalam bentuk minyak goreng. Perusahaan jasa adalah perusahaan yang menyediakan produk tidak berwujud sebagai layanan yang dibutuhkan konsumen untuk menghasilkan pendapatan maupun juga keuntungan. Jadi kalau kita lihat perusahaan jasa ini lebih mengutamakan pada fungsi dari atau kegunaan dari sebuah produk gitu. Terus juga diutamakan sebuah pelayanan ataupun bantuan kepada konsumen dalam membantu pemenuhan kebutuhan dari konsumen tersebut. Jadi kalau kita lihat perusahaan jasa ini lebih memfokuskan pada pelayanan untuk kepuasan pada konsumennya gitu. Nah, perusahaan jasa ini sangat membantu kita untuk memenuhi kebutuhan maupun kepentingan kita. Contohnya apa sih perusahaan jasa itu? Contohnya kalau misalkan yang pertama itu kalau kita ingin bepergian jauh, kita bisa menggunakan jasa apa jasa transportasi. Contohnya itu kayak kalau misalkan di darat mungkin kita bisa menggunakan bus, kita bisa menggunakan travel, ataupun kalau misalkan penerbangan kita bisa menggunakan jasa maskapai penerbangan kayak misalkan Garuda Indonesia, Batik Air gitu. Kalau misalkan yang bus tadi, misalkan kita pakai Sinar Jaya, terus ada Dewi Sri dan lain sebagainya. Nah, terus ada yang kedua itu ada jasa pengiriman. Nah, contoh dari jasa pengiriman ini juga banyak banget udah kita temukan dan mungkin banyak digunakan juga di masa pandemi seperti ini. Contohnya itu kayak misalkan Tiki, JNT, terus ada JNE gitu. Itu banyak banget jasa pengiriman yang emang sekarang lagi booming banget. Nah, terus yang ketiga itu salon. Salon itu termasuk perusahaan jasa karena dia juga membantu konsumen untuk memenuhi atau memuaskan kebutuhan serta kepentingannya gitu. Nah, terus yang keempat ada namanya asuransi. Asuransi ini termasuk ke dalam perusahaan jasa. Ada asuransi kesehatan, terus ada asuransi tentang keselamatan, berkendara, dan lain sebagainya. Itu contohnya kayak ada asuransi, itu kayak ada Astra, itu contoh-contohnya gitu. Terus yang kelima itu, contohnya itu kayak jasa yang disediakan di servis mobil atau motor ataupun alat transportasi lain. Itu termasuk perusahaan jasa karena di situ juga ada proses membantu kebutuhan dari si konsumen tersebut gitu, untuk dengan tujuan membantu meringankan keperluan ataupun kebutuhan dari konsumennya. Jadi perusahaan jasa itu sebenarnya banyak banget dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin teman-teman juga tahu tapi tidak menyadarinya kalau kita sedang menggunakan jasa orang lain gitu. Jadi perusahaan jasa itu memang memfokuskan pada pelayanan dengan tujuan untuk meringankan dan membantu konsumen untuk memenuhi kebutuhannya. Mungkin itu saja yang bisa Mesya sampaikan. Sebelumnya Mesya mohon maaf apabila ada ada kesalahan informasi yang telah Mesya ucapkan atau Mesya sampaikan, karena sebenarnya kesempurnaan hanyalah milik Tuhan, hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala, dan kita manusia juga tak luput dari kesalahan. Mungkin itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.